Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyar jema'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada hari yang ke-9 bulan Ramadan. Insya Allah kita akan melanjutkan amal-amal kita di bulan Ramadan untuk mencapai ketakwaan yang menjadi target puasa kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dia mempersiapkan dirinya dan amalnya untuk kehidupan setelah kematian. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mereka adalah orang-orang beruntung yang karena mereka memikirkan kehidupan setelah kematian ini, sehingga mereka akan banyak melakukan kebaikan, banyak mempersiapkan dirinya untuk bekal di akhirat nanti. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita agar bisa mempersiapkan amal-amal untuk kehidupan setelah kematian. Di antaranya yang paling efektif untuk kemudian mengkondisikan diri kita agar selalu bersiap diri terhadap amal-amal dan kehidupan setelah kematian adalah zikrul maut atau mengingat kematian. Setiap kita mestinya selalu mengingat kematian karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian dan setiap jiwa pasti akan mendapatkan ajal sesuai dengan yang telah ditetapkannya. La yasta'jiluna sa'atan wa la yastakhirun. Dia tidak akan dipercepat dan tidak akan pernah diperlambat. Tepat sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya tentunya tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Saudara muslim dimanapun berada, ada sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengatakan, menegaskan tentang orang-orang beruntung ini. Aktsaruhum dzikra lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Ulaikal aqyas. Kata Rasulullah, mereka adalah, ya kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengingat kematiannya. Mereka selalu mengingat tentang persiapan-persiapan untuk kematiannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian beliau lanjutkan sabdanya, zahabu bisyarafid dunya wal karamatil akhirah. Ya. Mereka akan pergi dengan kemuliaan dunia ini ya, dan kemudian menemui ya kemuliaan di akhiratnya nanti insya Allah. Para ulama salaf mengatakan bahwa perhatikanlah wahai setiap jiwa, kalau engkau menginginkan meninggal dalam kondisi melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu terus menerus. Jadi kalau kita mau meninggal dalam kondisi baca Quran, maka kita lakukanlah baca Quran itu secara rutin. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi sholat, maka rutinlah sholat. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi kebaikan, maka rutinlah kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Kemudian mereka melanjutkan lagi, kalau engkau ingin tidak meninggal dalam kondisi tertentu, ya, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Jadi kalau kita tidak ingin meninggal dalam kondisi yang tidak baik, maka sesuatu yang tidak baik itu jangan kita lakukan gitu. Sehingga potensi meninggal dalam kondisi itu pun tidak ada. Saudara muslim dimanapun berada, mengingat kematian ini merupakan seni kehidupan seorang muslim. Karena dari mengingat kematianlah kemudian kita termotivasi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan itulah rahasianya seorang muslim. Kenapa seorang muslim tidak pernah ada matinya? Selalu semangat melakukan kebaikan, semangat bersedekah, semangat menginfakkan harta-hartanya, semangat mengorbankan jiwa raganya, semangat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Apapun kondisinya, apapun respon yang akan dia dapatkan, apapun dampak yang harus dia tanggung, dia akan selalu melakukan itu. Karena buat dia semua itu adalah rangkaian perjalanan dia untuk mempersiapkan kematian nanti. Ada sabda Rasulullah yang lainnya juga yang mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita.
Karena peristiwa kematian ini adalah peristiwa yang sangat-sangat krusial gitu ya. Dia antara kebahagiaan dan kepedihan. Maka ada sabda Rasulullah yang mengatakan, ya innal mu'min idza hadarahul maut. Ya, setiap mukmin itu, sesungguhnya seorang mukmin itu kalau disampaikan atau dihadirkan kepadanya kematian, maka busyira birahmatillah, dia akan mendapatkan kabar gembira tentang rahmat Allah ya. Fa ahabba liqa'ullah wa ahabballahu liqa'ahu. Maka dia akan bahagia, senang bertemu dengan Rabb-nya, dan Allah pun senang bertemu dia dengannya. Nah, sementara wa innal kafir idza hadarahul maut, ya kalau orang-orang kafir yang mengkufuri nikmat Allah, tidak mau mentaati Allah, bahkan tidak mengakui ketauhidan kepadanya, maka ketika didatangkan kematian kepada mereka, busyira bi azabillah wa uqubatihi. Ya, mereka akan diberikan kabar tentang azab Allah dan hukuman-hukumannya. Fakariha liqa Allah wa karihaulahu liqa'ahu. Maka dia akan tidak menyukai bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan mereka. Sehingga kematiannya menjadi mencekam, kematiannya menjadi sesuatu yang paling tidak dia inginkan, paling dia sesali dan sebagainya. Tentu ya kita sebagai orang beriman ya akan berusaha mewujudkan apa yang digambarkan Rasulullah pada kalimat pertama tadi. Seorang mukmin adalah seorang yang kalau menemui kematian dia mendapatkan kabar gembira tentang rahmat Allah ya, sehingga dia senang bertemu dengan Tuhannya. Tuhan pun senang dengan kita. Kenapa? Karena selama kehidupan kita ingat dengan Allah. Selama kehidupan kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan perjalanan Ramadan kita. Mari jadikan semua rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan ini sebagai bagian kita untuk mempersiapkan kematian. Kita tidak pernah tahu kapan kematian tiba. Oleh karenanya ketika kita sebelum masuk Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Dan kita juga tidak pernah tahu apakah kita bisa menuntaskan Ramadan ini, tapi kita niatkan semuanya selama kita masih punya usia. Mari kita tambah amal-amal kita sebagai isti'dadan lil maut, untuk persiapan kita menuju kematian nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.